Salam saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya menyanyikan sebuah pujian yang pas untuk kondisi kita sekarang ini. Dan nyanyian didasarkan pada Ayub pasal 38 ayat 7 yang menyatakan bahwa ketika Ayub dalam kesulitan dan pergumulan, ada bintang-bintang yang menyanyi untuk kemuliaan nama Tuhan. Tiada tampak terang di tengah hujan badai, sang pengembara merintih tak berdaya. Tinggal satu harapan, bila bintang bersinar, menunjuk kepada jalan yang benar. Bintang-bintang menyanyi nyanyian surgawi, membangkitkan nikmat hidup ini 1000 tahun lagi. Bagi insan yang sengsara, hidupnya hari ini. Satu pandang bintang di celah kabut gelap, ini muncullah harapan dalam hati. Walaupun ku sendiri, ku tahu Tuhan ada. Alamat Bapa cinta bintang itu. Bintang-bintang menyanyi nyanyian surgawi, membangkitkan nikmat hidup ini 1000 tahun lagi. Bagi insan yang sengsara, hidupnya hari ini. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Dan malam hari ini saya ingin menolong saudara-saudara sekalian untuk mengerti bahwa apa yang kita lakukan untuk Tuhan dan untuk rumah Tuhan akan berakibat Tuhan akan menjaga dan memelihara segala properti, segala apa yang kita miliki. Sebelum melanjutkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami datang kepadamu Tuhan, minta anugerah dan pertolongan Tuhan supaya kami disadarkan Tuhan pada malam hari ini bahwa kalau kami serius mendukung pekerjaan Tuhan, mendukung rumah-Mu Tuhan, maka Tuhan juga akan mengamankan semua properti dan aset kami Tuhan untuk tidak boleh diganggu oleh kuasa kegelapan, kuasa iblis. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Para pemirsa dan jemaat sekalian, mari kita membaca firman Tuhan dari Perjanjian Lama, kitab Maleaki, kitab terakhir. Nanti kalau sudah tidak akrab dengannya, ambil dari Injil Matius, mundur sedikit satu bagian, itu sudah sampai kepada Maleaki. Maleaki 3 ayat 11. Maleaki 3 ayat 11. Demikian kata firman Tuhan, aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam.
Amin. Saudara pemirsa, seringkali kita kurang sadar bahwa ada timbal balik antara apa yang kita lakukan untuk rumah Tuhan, untuk gereja Tuhan, untuk pekerjaan dan pelayanan pekerjaan Tuhan. Itu ada timbal baliknya, saudara sekalian. Mari saya mengajak kita pada malam hari ini untuk terbuka mata. Dalam ayat 10 disebutkan, bawalah persembahan persepuluhan supaya ada persediaan makanan di rumahku. Kita semua sudah tahu itu, ya. Tuhan menyuruh kita memberi persepuluhan supaya ada persediaan makanan dalam bait Allah, atau kalau sekarang dalam gerejanya Tuhan. Dan kita pikir berhenti sampai di situ. Nah, ya, karena sesudah itu Tuhan mengatakan ayat 11 tadi yang kita baru dengar, aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Mana yang duluan? Memberi duluan atau dijaga Tuhan duluan? Dua-duanya harus sama seimbang. Alangkah menyedihkan bila saudara hasil ladangnya berlimpah, yang saudara pikirkan ialah bagaimana bisa buat minuman keras dari padi itu. Atau di tempat yang lain, saudara sekalian, orang menyadap pohon enau. Ya, menyadap pohon enau. Dan biasanya airnya itu dibuat untuk menjadi gula enau yang enak. Saudara sekalian, sedihnya ialah bahwa kemudian air aren itu, ya, air dari pohon aren, pohon enau itu diambil, difragmentasi, dibuat menjadi minuman keras. Saudara sekalian, saya bukan terus menegur saudara-saudara sekalian. Dengar firman Tuhan ini. Kalau saudara memberikan persembahan, mendukung pelayanan gereja Tuhan, maka apa yang terjadi? Tuhan akan mengamankan, saya mengatakan, Tuhan akan mengamankan aset saudara, Tuhan akan mengamankan bisnis saudara sekalian, Tuhan akan mengamankan semua properti dan harta milik saudara sekalian. Dengar itu baik-baik. Jangan terus mengatakan, ya Tuhan tidak mau tolong saya, Tuhan tidak mau jaga saya. Jangan bilang begitu, ya. Tetapi ingat, apa yang sudah engkau lakukan bagi pekerjaan Tuhan. Jadi jangan pernah lupa itu. Perhatikan benar-benar hal itu. Dan jangan pernah kita mendahulukan diri sendiri lebih daripada mendahulukan Tuhan. Ya, ada orang yang kalau ditegur tentang persepuluhan, tidak ada Pak, udah habis uangnya. Untuk apa? Untuk kredit ini, kredit itu, kredit ini, kredit itu. Saya ingatkan pada saudara sekalian, terima uang, terima gaji, tumpangkan tangan pada uang itu. Kalau uang itu masuk lewat ATM, ya ATM-nya ditumpangkan tangan, berdoa supaya berkat Tuhan dalam ATM saudara sekalian, uang saudara sekalian tidak dimakan oleh belalang pelahap dan pundi-pundi yang berlobang. Jadi sesudah itu nomor 1 bukan untuk belanja duluan, ya, tetapi buat sesuatu apa? Ambil uang yang paling bagus dari situ dan persembahkan persepuluhan. Persepuluhan bukan sesudah dipotong-potong-potong, ya, untuk kredit ini, kredit itu, belanja ini, belanja itu. Tetapi persembahkanlah 1/10 dari apa yang sudah terima. Utuh. Sesudah itu baru bayar ini, bayar itu, kredit ini, kredit itu. Kalau tidak mampu, jangan lakukan. Kenapa? Tuhan terhalang untuk memberkati saudara-saudara sekalian. Apa katanya di sini yang menarik hati saya ialah dia bukan berbicara tentang apa?
gandum di sini. Luar biasa. Ia mengatakan tentang anggur. Anggur itu, buah anggur atau air anggur merupakan lambang sukacita. Lambang sukacita. Jadi maksudnya, kalau saudara rugi, pasti saudara murung. Tapi kalau saudara untung, pasti saudara tersenyum. Itu maksudnya. Jadi jangan sampai karena saudara salah menggunakan uang dan tidak mendukung pekerjaan Tuhan, maka hidup saudara penuh dengan duka cita, penuh dengan keluh kesah, penuh dengan air mata. Hati-hati saudara sekalian. Itulah yang terjadi kepada orang-orang yang kaya, tapi pelit untuk memberi kepada Tuhan. Sehingga hidupnya penuh dengan duka cita. Sekarang berubahlah, bertobatlah, kembali kepada Tuhan, supaya hidup saudara penuh dengan sukacita dan damai sejahtera, karena saudara rajin mendukung pekerjaan Tuhan dan mendukung gerejanya. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami berdoa dalam nama Yesus, tolong kami untuk sungguh-sungguh mengerti apa yang Kau katakan, supaya kami taat akan firman-Mu, dan dengan demikian berkat Tuhan yang kami miliki dijaga, dilindungi oleh Tuhan dengan kuasa dan mujizat Tuhan, sehingga kami akan hidup dalam sukacita setiap hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.